Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa STIM IPPKI Tarakan Nita Rahmawati atas nama Tasri NIM 1751031. Jurusan Teknik Informatika angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Rekayasa Perangkat Pengukur Suhu Tubuh berbasis Internet of Things atau IoT. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Latar belakang. Pada saat ini sedang dihebohkan dengan munculnya COVID-19 atau virus corona yang beredar di seluruh dunia. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien yang tertular COVID-19. Dengan munculnya virus corona, maka setiap ingin memasuki supermarket, perusahaan, sekolah, dan kampus harus melakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu kepada pengunjung yang memasuki wilayah tersebut. Pengecekan suhu tubuh saat ini masih menggunakan termometer inframerah genggam. Semakin berkembang pesatnya teknologi saat ini, bukan tidak mungkin untuk membuat alat pengecek suhu tubuh yang berbasis IoT atau Internet of Things dengan kecanggihan dunia internet. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengecekan suhu tubuh yang masih menggunakan termometer inframerah genggam yang dilakukan secara berdekatan, sehingga petugas pengecekan suhu tubuh rentan terpapar virus corona. Batasan masalah. Yang pertama, sensor GY906 digunakan untuk mengukur suhu memanfaatkan radiasi gelombang, dan sensor ultrasonik mendeteksi jarak dari suatu objek. Yang kedua, node MCU ESP8266 3V digunakan untuk penghubung ke IoT. Yang ketiga, menggunakan pemrograman web PHP untuk menampilkan nilai suhu tubuh. Yang keempat, menggunakan metode usability testing untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan alat tersebut. Penjelasan metode. Usability testing adalah sejauh mana sebuah produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan pengguna menjadi puas. Dalam konteks penggunaan, secara umum pengertian usability adalah atribut dari kualitas yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana mudahnya sebuah antarmuka yang digunakan. Usability bisa diinterpretasikan dengan evaluasi yang dilakukan pengguna terhadap produk atau sistem aplikasi perangkat lunak, teknologi bergerak, maupun peralatan-peralatan lain yang dioperasikan. Pada perhitungan usability testing ini, saya menggunakan 3 elemen, yaitu elemen efektivitas, elemen efisiensi, dan elemen kepuasan. Dalam ketiga elemen ini akan dimasukkan sebuah rumus. Berapa persen dari masing-masing elemen dan dibagi 3. Selanjutnya kita masuk ke demo alat. Baiklah, di tahap terakhir ini saya akan menemukan alat saya. Sebelum saya menemukan alat saya akan memperkenalkan komponen-komponen apa saja yang saya gunakan di alat saya ini. Baiklah, yang pertama, di sini saya menggunakan node MCU ESP8266 sebagai penghubung ke web, dan node MCU ESP8266 ini juga terkoneksi ke jaringan Wi-Fi. Yang kedua, saya menggunakan sensor ultrasonik sebagai pendeteksi jarak. Ketika pengunjung ingin melakukan pengukuran suhu tubuh, maka sensor ini akan mendeteksi jarak pengunjung terlebih dahulu. Yang ketiga, saya menggunakan sensor GY906 ini sebagai pengukuran suhu tubuh terhadap pengunjung. Yang keempat, saya menggunakan power bank sebagai sumber listrik untuk alat saya ini. Baiklah, sebelum saya menemukan alat saya akan mengoneksikan jaringan Wi-Fi
terlebih dahulu. Di sini ada nama WiFi dan password WiFi yang saya gunakan. Nama WiFi dan password WiFi-nya ialah saya dan password WiFi-nya ialah saya 12345. Setelah memasukkan nama WiFi dan password WiFi, saya akan mengupload coding ini ke dalam alat saya. Nah, inilah dia proses mengupload coding ke dalam alat saya. Baik, kita tunggu sampai mengupload coding ini berhasil. Nah, di sini mengupload coding ke alat saya sudah berhasil. Setelah mengupload coding berhasil, selanjutnya saya akan masuk ke dalam front penginputan nama pengunjung sebelum melakukan pengukuran suhu tubuh. Baiklah, di sini saya akan menginputkan nama saya terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran suhu tubuh. Baik, saya akan menginputkan nama saya terlebih dahulu. Tasri. Setelah menginputkan nama saya akan mengklik button simpan ini. Nah, di sini ada tampilan notifikasi data berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan berdiri di depan alat saya untuk melakukan pengukuran suhu tubuh. Selanjutnya klik OK. Baiklah, inilah hasil dari pengukuran suhu tubuh saya atas nama Tasri. Nilai suhu tubuh saya 36,0,1, termasuk suhu normal. Ada keterangan di sini. Setelah tampil suhu normal di sini, saya akan menyimpan data saya ini ke laporan pengunjung. Selanjutnya saya akan mengklik button selesai. Untuk melihat laporan pengunjung yang telah melakukan pengukuran suhu tubuh, saya akan masuk di form login. Di form login ini, saya akan memasukkan password dan username terlebih dahulu. Yang pertama, saya masukkan username saya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan mengklik button login ini. Inilah data keseluruhan dari pengukuran suhu tubuh pengunjung. Nah, di sini ada filter pencarian. Di filter pencarian ini, kita bisa mencari nama pengunjung yang telah melakukan pengukuran suhu tubuh. Di sini, di filter pencarian ini, bukan hanya nama yang bisa dicari, tanggal pengunjung juga bisa, dan nilai suhu tubuh pengunjung juga bisa. Baiklah, saya akan memberikan contoh. Contohnya, saya akan memasukkan nama atas Tasri. Lalu saya enter. Nah, di sini muncul Tasri pada tanggal 11 bulan 1 2021 atas nilainya 36,1. Di sini tampil 2 karena namanya sama Tasri, tapi tanggal pengukuran suhu tubuhnya berbeda. Selanjutnya, untuk keluar dari sini, untuk keluar dari laporan pengunjung ini, saya akan klik button logout. Nah, di sini muncul notifikasi yakin ingin logout. Baiklah, saya ingin logout. Oke. Nah, di sini tampil di form login. Apabila kita ingin melakukan pengukuran suhu tubuh, maka kita akan mengklik kembali button cek suhu. Baik, inilah tampilan penginputan nama jika ingin melakukan pengukuran suhu tubuh kembali. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian suhu tubuh panas. Sebelum melakukan pengujian suhu tubuh panas, saya akan menginputkan nama terlebih dahulu. Contohnya namanya Herman. Setelah melakukan penginputan nama, saya akan menyimpan nama dengan mengklik button simpan yang ada di sini. Di sini muncul notifikasi data berhasil disimpan. Klik OK. Baiklah, selanjutnya saya akan menguji pengukuran suhu tubuh panas menggunakan air panas yang ada di botol ini. Baik, inilah hasil dari pengujian suhu tubuh panas atas nama Herman
Nilai suhu tubuh 39,49. Keterangan suhu tubuh panas. Selanjutnya, saya akan menyimpan data ini ke dalam laporan pengunjung. Baik, selanjutnya untuk melihat hasil uji coba pengukuran suhu tubuh panas tadi, saya akan masuk ke laporan pengunjung. Yang pertama, saya akan mengklik button login yang ada di sini. Sebelum masuk ke laporan pengunjung, saya akan menginputkan username dan password terlebih dahulu. Setelah menginputkan password dan username, saya akan mengklik button login yang ada di sini. Di sini sudah tampil hasil pengujian suhu tubuh panas tadi atas nama Herman. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan dan saran, silahkan di komen. Baik, marilah kita sama-sama menghindari COVID-19 dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.